Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka melengkapi tugas pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan, di mana poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, jenis-jenis kedaulatan, dan macam-macam teori kedaulatan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri. Dalam suatu wilayah atau batas tutorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Yang kedua yaitu sifat-sifat kedaulatan. Kedaulatan menurut Jim Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat, di antaranya 1. Permanen. Artinya, kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Yang kedua yaitu asli. Artinya, kedaulatan dapat tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu bulat. Artinya, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang keempat yaitu tidak terbatas, di mana artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Sebab, jika ada yang membatasi, maka akan melenyapkan sifat kedaulatan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kedaulatan, di mana jenis-jenis kedaulatan terdiri dari dua, yaitu kedaulatan ke dalam atau intern, yang kedua yaitu kedaulatan keluar atau ekstern. Kedaulatan ke dalam atau intern yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar atau ekstern yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Baiklah, selanjutnya saya masuk pada materi terakhir saya, yaitu macam-macam teori kedaulatan. Macam-macam teori kedaulatan terdiri dari yang pertama yaitu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah keadaan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja yang mengaku sebagai keturunan raja atau dewa. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan negara bagian harus mewakili Tuhan dalam melaksanakan hukum Allah di dunia. Sebuah negara yang mengadopsi kedaulatan Allah disebut dengan teokrasi. Yang kedua yaitu kedaulatan rakyat, di mana teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memegang kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Yang ketiga yaitu kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara dianggap memiliki kekuasaan negara. Yang keempat yaitu kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Suatu negara diharapkan menjadi negara hukum, yang artinya semua tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, dari materi tersebut dapat saya simpulkan yaitu negara Indonesia merupakan negara yang besar di dunia yang kedaulatannya bersifat tetap, di mana kita sebagai generasi muda dan mudi Indonesia harus menjaga keutuhan negara agar tidak terjajah lagi seperti zaman dahulu kala. Untuk itu, kita harus mengetahui kedaulatan apa yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri menerapkan kedaulatan rakyat. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya mengenai materi tersebut.
Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.